وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah masjid Jami'ah Furqan rahimahullah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir untuk berjamaah sekaligus mengikuti kajian pada subuh kali ini. Salam bersama juga kepada Rasulullah besar kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, kepada umatnya, yang insyaallah semoga istiqomah dan asal-asalnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada pagi hari ini insyaallah kajian akan diisi oleh ustaz kita yaitu Ustaz Abbas. Alhamdulillah hadir di tengah kita. Kepada saudara saudara Bapak di usia. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga rahmat. Baik, kaifa halukum ayyuhal jamaah? Bi khair insyaallah ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, syukurullah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal ladzina jahadu finna lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Baik, jamaah sekalian, sebelum saya lanjutkan, mohon maaf, saya duduk di sini di kursi panas ya. Nah, kursinya panas, duduk sejam kayak setahun ya Pak. Baik, ini karena tugas ya, Ustaz Irwannya tidak bisa hadir, jadi ini PJ-nya tinggal nunjuk ke DKM aja, suruh dari badan gitu. Tapi Bapak sekalian, para jamaah dan hadirin yang menyimak ya kajian ini, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berbagai hal yang kita alami, yaitu diantaranya kita bersyukur atas nikmat panjang umur, ya, yang kita alami sehingga Allah masih izinkan kita melangkah ke masjid ini. Ya, kita sholat subuh, kita bersedekah dan dilanjutkan dengan mendengarkan kajian. Nah, memang mendengar kajian juga bukan hal yang mudah ya, karena memang kita biasanya lebih suka kepada habis sholat subuh itu langsung pulang gitu kan, menikmati aktivitas yang lain gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah gerakan ya nanti antum semua ya untuk ya duduk ya mendengarkan kajian. Dan ini insyaallah kehadiran kita di majelis-majelis seperti ini juga tidak sia-sia di hadapan Allah. Ya, bahkan Rasulullah bersabda bahwa ke kita ya ketika kita mau menuntut ilmu ya maka Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Bapak sekalian, kalau saya kasih tahu, saya kasih ilustrasi ya. Ketika kita mau menuju satu tempat, destinasi gitu kan, kemudian tempat itu kita masih asing, kita nggak tahu nih jalannya kemana gitu kan. Nah, kemudian ada sesuatu yang menunjukkan, Pak mau nggak saya tunjukin jalan yang lebih cepat dan lebih mudah? Ya, kira-kira kita mau nggak? Kalau yang nggak mau kira-kira bodoh atau pintar? Ya, kita lagi jalan nih mau ke satu tempat, ya kita mulai mana ya nggak tahu masalahnya, itu masih asing. Nah, kemudian dalam kebingungan itu datang penawaran, gitu, bahwa kita akan ditunjukkan jalan yang lebih cepat dan lebih mudah. Ya, maka ketika kita tidak ambil itu, ya berarti itu kebodohan yang sebenarnya. Ya. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah bersabda. Ya, siapa yang ya menempuh satu jalan
Ya, kemudian dia dalam jalan itu juga menuntut ilmu gitu. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Jadi kalau saya tanya, kira-kira menuju surga itu susah atau mudah? Susah atau mudah, Pak? Menuju surga itu? Mudah. Oh, luar biasa, kalau saya susah. Ya, menurut saya susah. Maka Rasulullah tunjukkan. Ya, kata Rasulullah, man salaka thariqan, coba kita bareng-bareng. Saya yakin sudah hafal ya hadisnya, ya. Kan sering nih. Ya, kita bareng-bareng. 1 2 3. Man salaka thariqan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Oke, udah bagus tuh ya. Nah, kita bareng-bareng sekali lagi. Tuh 2 3. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ada yang mengulang sendirian? Susah. Kan tadi udah dia. Baik. Ya, ini apa artinya? Kata Rasulullah, siapa saja man salaka, siapa saja yang menempuh ya, thariqan, suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di dalamnya dia menuntut ilmu. Maka Rasulullah sahhalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan baginya bihi, dengan perjalanan itu, dengan menuntut ilmu itu, ya, sahhalallahu lahu bihi ilal jannah. Dengan perjalanan itu, dengan aktivitas itu, Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Kemarin kalau antum baca berita, ada seorang khatib di Maroko lagi khutbah Jumat meninggal. Lagi khutbah Jumat meninggal di podium. Nah, kira-kira itu kematiannya husnul khotimah, sul khotimah. Ya, kalau kata kita yang awam ya, dan kita pandanganlah mudah-mudahan sih benar. Ya. Dan insya Allah itu husnul khotimah. Kenapa? Lagi ibadah. Karena khutbah Jumat itu syarat sahnya sholat Jumat. Kalau Jumat nggak ada rukun, nggak ada khutbah, nggak sah. Ya. Kalau khutbah Jumat nggak ada khutbahnya, itu nggak sah sholatnya. Ya, maka Jumat itu harus ada khutbahnya, khatibnya. Nah, khatib lagi dengan tugasnya, tiba-tiba Allah panggil, masya Allah ya. So lagi sholat dipanggil, lagi sujud dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kan indikator ya, kebaikan. Di akhir hidupnya dapat kebaikan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, maka hal ini semua ya, jadi menyemangati kita untuk senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah juga di hadis yang lain mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya, tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Artinya tidak dibatasi oleh usia kita. Mentang-mentang udah kepala 5 udah nggak mau ikut pengajian, gitu kan? Udah kepala 6 udah malas, gitu kan? Padahal sampai ke liang lahat kalau kita masih bisa menuntut ilmu. Saya pikir ini sudah pada hafal ya untuk adik ini. Tapi pagi ini saya ingin membahas tentang judulnya adalah ya, komitmen Muslim terhadap agamanya. Ya, komitmen Muslim terhadap agama Islam itu sendiri. Ya, kenapa harus komitmen? Karena kita sudah berjanji. Ya, kita sudah berjanji bahwa kita memeluk Islam, kita menjadi Muslim. Ya, kata saya katakan ishadu bi anna muslimun. Ya, saksikan bahwa kita adalah seorang Muslim. Bapak sekalian, dulu di zaman Rasulullah itu dakwah itu bagi dua. Ya, ada dakwah sirriyah, ada dakwah jahriyah. Ya, dakwah sirriyah selama di Mekah. Ya, di Mekah itu Rasulullah selama lebih dari 10 tahun itu dakwahnya jahriyah, dakwahnya sirriyah.
Dakwahnya apa Siriyah artinya? Apa? Ada Siriyah, ada Jahriyah. Siriyah artinya apa? Sembunyi-sembunyi, ya, underground, di bawah tanah. Maksudnya apa? Enggak menampakkan bahwa lagi ada dakwah gitu. Nah, ini berjalan cukup lama di Mekah. Dan itu banyak sekali rintangan, tantangan, ya bahkan ancaman. Ya, ini dirasakan oleh Rasul dan para sahabat. Setiap gerakan Nabi dan para sahabat itu diincar, dimata-matai, ditajasusi, ya. Terus diteliti gitu kan. Ya kemana Nabi ini? Sini, ngapain dia di situ? Di rumah siapa itu? Gitu kan. Kenapa? Karena mereka nggak ingin Nabi itu menyampaikan Islam, menyampaikan agama yang baru buat mereka. Ya. Sehingga ya mereka itu selesai ingin memadamkan ya agama Allah itu. Ya. Yuriduna apa ayatnya? Yuriduna ayyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya kan? Dalam surat As-Saff itu Allah menyatakan, ya mereka tuh ingin memadamkan cahaya Allah itu, ya cahaya Islam itu. Sehingga ya, mereka dengan berbagai cara bagaimana bisa membunuh Nabi, bagaimana bisa mengkriminalisasi para sahabat. Bahkan dalam cerita kan Nabi itu beberapa kali percobaan pembunuhan, ya. Nabi pernah mau dibunuh dengan dijebak. Nabi diajak masuk ke suatu rumah, yang rumah itu ya dalam ruangan itu Nabi sudah ditempatkan nih, Nabi di sini duduknya sini gitu. Seakan-akan dihormati, seakan dimuliakan. Padahal di atasnya sudah siapkan batu gede, yang ketika Nabi duduk situ, Nabi akan ditimpakan batu sehingga Nabi mati gitu. Tujuan mereka begitu. Tapi Allah dengan ya, kekuasaannya Allah membisikkan kepada Nabi lewat Jibril bahwa ini mereka lagi makar, ya, membuat makar. Sehingga Nabi tahu makar mereka, ya, dan Nabi akhirnya bisa menghindari itu. Ya, Nabi selamat dari tipu daya mereka itu. Ya. Ini berbagai cara mereka ya, usahakan untuk bisa memadamkan dakwah Nabi ini. Ya. Bahkan setelah berbagai macam cara Nabi dibujuk, dirayu dengan cara yang ada dengan cara yang keras gitu kan. Mereka capek juga nih, nggak kelar-kelar gitu, nggak bisa malam itu. Sampai akhirnya ya Nabi itu mau dipadamkan, mau berhenti dakwah itu lewat pamannya. Ya, pamannya suruh mereka mendatangi paman Nabi ya, dan membisikkan mereka untuk menghentikan Nabi dengan cara baik-baik. Ditawarkanlah harta, kalau mau jadi pemimpin kami angkat sebagai pemimpin, kalau mau harta yang banyak kami kumpulkan harta untuk Nabi, gitu kan. Kalau mau wanita paling cantik kami carikan wanita paling cantik untuk Nabi. Yang penting Nabi menghentikan dakwahnya. Disitulah ya, Nabi luar biasa itu tantangannya. Tapi apa yang kata Nabi, walau wadu asyamsu fi yamini wal qamaru fi yasari, ya. Lan atruka hadhihi dakwah. Seandainya engkau letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Masya Allah, ya. Tekad yang sangat kuat Nabi SAW untuk tetap berlagu risalah. Nabi itu ingin menyampaikan risalahnya. Maka inilah, dengan tekad kuat inilah hingga hari ini kita jadi mengenal Islam. Coba kalau Nabi dulu nyerah, ya kan? Kalau dulu Nabi itu tidak mau meneruskan dakwah ini, maka kita mungkin belum tentu kita kenal Islam saat ini. Ya, kita mungkin berkumpul tiap waktu sholat, gitu kan, bertemu berjamaah, bertasofahah, ya, saling bersalam-salaman dan sebagainya. Ya, kita akan masing-masing hidup. Coba untuk melihat orang-orang yang enggak Muslim. Ya, pergi pagi pulang malam, nggak kenal tetangga, nggak kenal para saudara di lingkungan, ya sibuk dengan urusan pribadi, ya tidak kenal masjid, ya nggak ada masjid kalau nggak ada Islam gitu. Ya ini luar biasa itu. Jadi kita ini berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW atas dakwahnya, yang mana dakwah Nabi itu mengorbankan segalanya, ya, baik harta, jiwa, ya. Keringat dan air mata itu belum terjadi, Pak.
Ya, kita ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu, ya, dengan nggak boleh bawa apa-apa, hanya baju yang lekat, bayangin. Ya, jarak Mekah Madinah itu kurang lebih 450 km. Itu kalau garis lurus dari Mekah ke garis lurus. Sementara dulu kan belum ada tol, jalannya melingkar. Nabi itu ketika hijrah tidak langsung ke Madinah, dia melingkar dulu karena takut dikejar oleh musuh. Ya, jadi melipir lah istilah kata, lingkar rutenya. Masya Allah, perjuangan berjalan kaki Abu Bakar As-Siddiq berdua, yang lainnya sudah berangkat. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Maka subhanallah tuh ada pelajaran sirah yang Pak Rahmat, Ustaz Rahmat sampaikan itu menjadi apa ya? Wacana, wawasan kita ya, bahwa ini seperti inilah perjuangan para sahabat, para generasi terdahulu kita. Ya. Karena kan hidup ini kan berestafet ya, dari zaman dulu terus sampai sekarang. Berapa sekarang tahunnya hijriahnya? 1400 berapa? 47 hijriah. Ya, ini juga tahunnya dihitung sejak Nabi hijrah Makkah ke Madinah, bukan sejak lahir Nabi. Itu. Ya, tahun Islam itu dihitungnya sejak Nabi hijrah Makkah ke Madinah. Lalu dihitung sebagai awal tahunnya itu. Ya, padahal Nabi sebelumnya sudah berjuang di Mekah. Ya, kalau 13 tahun di Mekah itu berjuang. Ya, dakwah. Misi Nabi dakwah. Walaupun Nabi sebagai pedagang, Nabi untuk menghidupi dirinya, dia tidak mengandalkan dari dakwah. Dia menghidupi dirinya dengan berusaha, ya, berdagang, menjalankan usahanya istrinya. Karena waktu istrinya kan sebelum nikah juga komisaris, ya. Nabi Muhammad itu adalah manajernya atau direkturnya yang menjalankan usaha istrinya Khadijah. Jadi Nabi itu pedagang, dia pengusaha, gitu. Dia tidak mengandalkan ya dakwah itu sebagai income buat ya, pemasukan dirinya, enggak. Nah ini ya, jadi Nabi luar biasa. Sehingga Nabi dan para sahabat itu mengorbankan seluruh ya potensi dirinya untuk apa? Untuk mempertahankan Islam agar Islam itu sampai kepada umatnya yang terakhir, ya, sampai hari kiamat. Maka untuk itu pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan hidayah kita, ya kan? Allah berikan kelembutan hati kita untuk menerima Islam. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mau menerima Islam itu. Ya. Jadi dia a priori dengan Islam, fobia dengan Islam, itu kan? Dengan kata Islam langsung jengah, ya kan? Seperti itu. Nah ini ya, jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hal itu. Yang kedua, berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, itu dengan apa? Dan perjuangan beliau yang luar biasa. Sehingga dengan perjuangan itu beliau kita mengenal Islam, kita mengenal hidayah, ya. Sehingga kita merasakan ketenangan dalam hidup, ya. Kita mengetahui jalan kemana sih kita akan berakhir hidup ini, gitu kan? Coba kalau kita nggak tahu, banyak orang yang menyembah Tuhan itu dengan salah, sesat. Kenapa? Dia ada dalam dirinya keinginan untuk menyembah sesuatu yang lebih kuat dari dirinya, tapi dia nggak tahu caranya. Kemana dia menyembah? Maka sembahlah anak sapi, disembahlah gunung, disembahlah lautan. Karena dia anggap ini hal yang mendatangkan ya kemudorotan dan kemanfaatan buat dirinya. Ya, sehingga mereka ada yang melarung kepala kerbau ke laut, mengharap berkahnya, gitu kan. Mengharapkan ya penunggu lautnya memberikan keberkahan buat mereka, gitu kan. Jadi ini ya, ketika persepsi kita salah, maka langkah pun salah, gitu. Maka ini yang perlu kita perbaiki atau kita yakinkan kebenarannya. Nah ini yang dengan komitmen, ya, komitmen kita kepada Islam. Ya. Kita harus komitmen kita kepada Islam itu dengan beberapa hal. Ya. Yang pertama, komitmen kita masalah akidah. Ya. Masalah akidah ya, itu harus kita luruskan. Ya. Akidah yang benar dan sahih. Maka ini namanya salimul akidah. Nah ini yang harus kita perbaiki dalam akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ketika akidahnya salah, langkahnya salah. Ya, ketika keyakinan kita kepada Allah salah, maka ibadahnya juga salah.
pondasi. Akidah itu pondasi. Ya, kalau dalam bangunan itu adalah pondasinya akidah itu. Kalau akidahnya benar, akidahnya kuat, maka ibadahnya pun akan benar dan kuat dan benar, sesuai gitu kan. Maka akan diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi ketika akidahnya salah, maka ya, dia akan salah semua. Nah, ini yang pentingnya. Nah, apa yang harus kita perbaiki dalam akidah? Pertama, mengimani bahwa pencipta alam semuanya adalah Allah yang maha tinggi dan maha kuasa. Ya. Allah berfirman, "Lau kana fihi ma'alihatan illallah ya la fasadata fasubhanallahu rabbul arsyil amma yasifun." Ya, apa artinya? Seandainya pada keduanya langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah, Tuhan pemilik arsy dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Subhanallahi amma yasifun. Al-Anbiya ayat 2. Bapak sekalian, dalam ajaran apa Pak yang katanya ada dewa pencipta, gitu kan? Dewa penghancur, gitu kan? Dewa apa yang jadi ada beberapa Tuhan dalam mengelola alam ini. Ada yang menciptakan, ada yang menjaga, ada yang menghancurkan. Nah, kalau 3 orang ini bentuk ada, 3 zat ini bentuk ada, apa mungkin langit ini masih berdiri? Kenapa? Karena dia masing-masing punya kebijakan kan. Dua pencipta maunya kan ciptaannya jangan sampai rusak, gitu. Dewa penghancur maunya saya punya kerjaan, saya hancurin aja tuh bumi ini, gitu kan. Kenapa? Karena saya dewa penghancur atau Tuhan penghancur, maka harus ada kerjaan, gitu. Kalau nggak apa kerjanya Tuhan, gitu kan. Nah, maka ini adalah logika yang salah, nggak mungkin. Maka yang logika yang benar itu adalah bahwa penciptanya satu, ya, satu penciptanya. Karena kalau tidak bukan satu yang menciptakan, pasti akan banyak berbenturan. Ya, kita lihat bagaimana langit ini ya ditinggikan. Bagaimana langit juga banyak benda-benda langit, ya. Ada matahari, ada bulan, ada planet, gitu kan. Dan ini semuanya berputar pada porosnya dan pada dirinya, ya. Kalau dalam kita kan akan pahami ya bumi itu berputar pada dirinya dan pada porosnya, dia mengenai matahari gitu. Nah, ini kalau bumi nggak ada yang ngatur, berputarnya misalnya melenceng gitu. Ya, ketika mengelilingi matahari itu misalnya melenceng. Yang harusnya sekian derajat dia tambah jauh dari matahari gitu kan, atau tambah dekat gitu. Ya kan kalau kita lihat di matahari di sini, bumi kan di sini mengitarin gitu kan. Ini nggak ada titiknya, ya. Itu nggak bisa lebih dekat matahari, maka bumi akan meleleh, ya kan? Lebih jauh matahari dari matahari, bumi akan membeku. Ya, maka ini ya Allah sudah atur. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jadi semuanya dalam pergantian malam dan siang, dalam pergerakan matahari, bulan, bintang dan sebagainya itu ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha besar, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya apa ya? Apa motonya, Pak? Apa slogannya Allah itu? Innallaha apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kira predikat ini berat apa ringan, Pak? Ya. Kira berat apa ringan predikat ini? Ada dulu orang yang mengaku sebagai Tuhan. Ya, siapa namanya? Raja Fir'aun. Karena Fir'aun itu berkuasa cukup lama dan kekuasaan membentang dari timur ke barat, ya, dia merasa nggak ada lagi yang kuasa dari dirinya, maka dia mengangkat dirinya sebagai ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Ya, dia mengaku adanya Allah, Tuhan ngakuin. Dia akulah Tuhan yang paling tinggi. Nah, sehingga kesombongan ini ya menantang Allah, menantang Allah. Karena semuanya Allah yang maha kuasa. Tapi ada hamba Allah mengaku Tuhan. Maka Allah turunkan Nabi Musa, Allah utus Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun.
Ya. Maka Fir'aun datang untuk mengingatkan Fir'aun, mengembalikan Fir'aun dari kesesatan itu. Ya. Tapi dalam itu Fir'aun kan nggak mau, bahkan berdebat sama Fir'aun. Perdebatannya apa kata Fir'aun? Kalau engkau Tuhan, engkau Tuhanku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Jawaban Fir'aun apa? Saya juga bisa. Saya juga bisa, kata Fir'aun kan. Kata Nabi Musa apa? Coba buktikan kayak gimana? Dipanggillah dua budaknya, satu dipenggal, satu dibiarkan hidup. Kata Nabi Fir'aun, itu aku bisa menghidupkan, mematikan. Ya, padahal haknya buat itu kan. Kalau menghidupkan sesuatu yang mati ke hidup, ya kan, mematikan hidup ke mati. Kalau ini kan membiarkan hidup yang satu digantikan. Ini tapi kan tetap oke. Karena dia orang bodoh ya, Fir'aun oke, satu ini mungkin kamu masih bisa ngeles. Tapi yang kedua pertanyaan saya, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Sekarang coba balik, engkau balik, terbitkan dari barat, timbulkan di timur. Nah, maka apa yang terjadi? Fabuhital ladzi kafar. Ya. Maka orang kafir itu gagap, gelagapan. Bingung dia. Ya, mau jawab apa? Karena prakteknya memang nggak bisa kan, dirubah matahari dari terbit dari timur ke barat. Nah ini ya, jadi memang kebenaran itu nggak bisa dibantah, nggak bisa direkayasa, pasti akan timbul. Ini yang pertama. Jadi keyakinan kita bahwa Allah sebagai pencipta itu harus kita tanamkan. Jangan sampai ada ya keyakinan bahwa ada pencipta lain selain Allah di alam di bumi ini atau di alam yang kita alami di dunia ini. Ini semua akidah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengimani bahwa Allah SWT telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk memperkenalkan zatnya kepada manusia, menjelaskan tujuan penciptaan serta menjelaskan asal dan tempat kembali mereka kelak. Ya. Jadi setelah Allah pencipta kita, Allah juga mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul. Ya, yang kita tahu Pak, nabi dan rasul ada berapa? 25. Yang kita tahu, ya kan? Padahal masih banyak lagi yang Allah turunkan, Allah utus itu. Ya, tapi yang memang kita 25 orang. Ya. Ya, ini sudah pernah terjadi. Tapi pernahkah kita bertemu dengan Nabi Muhammad? Ya, yang terakhir aja, Nabi Muhammad terakhir kan? Dari 25 itu Nabi Muhammad terakhir. Kenapa pernah ada yang bertemu dengan Nabi Muhammad? Ya, nggak ada yang. Ya. Tapi kita dituntut beriman. Apa arti beriman? Meyakini keberadaan mereka itu, gitu. Ya. Maka apa syahadat kita? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pak, kenabian Nabi itu, kenabian Muhammad itu, jangan kita yang sudah hidup setelahnya, jangan pernah ketemu. Zaman Nabi saja itu banyak yang mengingkari, gitu. Ya, ketika sebut Nabi, saya Nabi nih kata Muhammad. Ya, itu mereka yang hidup pada zaman itu enggak semuanya beriman. Ya, banyak yang mendustakan, banyak yang nggak mau mengimani. Contohnya siapa dalam sejarah? Yaitu orang-orang kafir Quraisy, ya. Kayak Abu Jahal, ya. Abu Sofyan awalnya nggak masuk Islam. Ya. Tapi Abu Sofyan Allah di akhir-akhirnya dia masuk Islam. Setelah Fathu Makkah Abu Sofyan masuk Islam. Abu Jahal enggak. Ya. Abu Jahal itu sampai wafat. Dia matinya kalau misalnya di perang Uhud atau di perang Badar. Abu Jahal itu mati dalam kekufuran. Dan itulah orang yang menentang Islam secara frontal, secara ganas gitu. Ya, mereka itu luar biasa. Nggak hanya menentang, tapi bahkan ingin menghancurkan Nabi dan para sahabatnya. Ya. Sehingga mereka berbagai macam cara ditempuh untuk memadamkan api Allah, ya. Memadamkan hidayah itu. Nah ini ya. Jadi yang kedua adalah mengimani bahwa Allah pernah mengutus rasul-rasulnya. Gitu. Ya. Allah pernah mengutus Nabi Adam, Allah pernah mengutus Nabi Ibrahim, gitu kan? Nabi Idris. Ya, kita apa? Yang hafal nama Nabi ya, ada hafal nama Nabi. Ya kita ngantuk ya. Apa kalau anak yang hafal Nabi?
ada lagunya ya, enak tuh. Jadi hafal kita. Ya, kita bareng-bareng. Satu apa namanya? Nama Nabi apa Kak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, pernah dengar lagu ini? Pak, pernah dengar lagu ini? Hah? Ada yang belum pernah dengar lagu ini? Ada yang belum pernah? Udah semua ya? Kan tadi saya ngomong. Udah pinter-pinter banget. Nggak terjebak ya. Ini kan 25 nabi yang kita hafal, ya kan, yang kita tahu gitu. Dan ini pernah terjadi, memang pernah turun ke dunia ini, pernah hidup di dunia ini. Dan semuanya punya cerita, ya. Semuanya punya cerita, ya. Dari Nabi Adam alaihissalam, ya. Ceritanya Nabi Adam lah nabi yang pernah masuk surga, kemudian turun ke dunia, ya kan. Nabi yang lain kan belum masuk surga. Nabi Adam pernah di surga, diturunkan ke dunia, gitu. Nah, tapi akhirnya apa? Ya, insya Allah Nabi Adam masuk lagi ke surga karena diterima taubatnya oleh Allah. Ya, nah begitulah kita mengikuti Nabi Adam. Sebenarnya kita awalnya pewaris surga, Pak. Gitu. Kitanya adalah pewaris surga karena bapak kita itu orang ahli surga, gitu. Ya, maka kita ya mempersiapkan diri bagaimana bisa kembali ke kampung bapak kita Adam alaihissalam. Ya, bapak merindukan nggak masuk kembali ke kampungnya Allah Subhanahu ke kampungnya Nabi kita Muhammad Adam alaihissalam. Ya, kita pasti merindukan. Karena itulah tempat yang paling nyaman, yang paling enak, yang paling indah ya di yaumul akhir nanti. Ya, enggak ada lagi. Karena di sana cuma 2 tempat. Ya, cuma surga dan neraka gitu. Kalau nggak di surga, berarti di mana kira-kira? Ya, di sebelah gitu kan. Di sebelahnya, naudzubillah min dzalik. Itu ya yang kedua. Masih ada waktu. Yang ketiga, mengimani bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengenal Allah seperti yang Dia terangkan serta untuk taat dan mengabdi kepadanya. Ya. Jadi kita meyakini bahwa tujuan diciptakan manusia adalah untuk apa? Mengenal Allah itu sendiri. Ya. Agar kita mengenal Allah, Zat yang menciptakan kita. Apa Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56? Ada yang hafal ayatnya? Boleh dibantu sebutkan. Az-Zariyat 56. Sering nih sebutin. Ayatnya pendek. 1 bait pun nggak nyampe. Apa ayat bunyinya? Wama. Ayo, tulis Pak. Wama khalaqtul jinna terus wal insa illa liya'budun. Sering kajian bahwa ini. Ya hafal tuh ayatnya. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi Allah itu menyuruh jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka makhluk yang Allah suruh beribadah itu enggak hanya manusia, tapi jin pun disuruh untuk beribadah kepada Allah. Ya. Maka bangsa jin itu, Pak, itu bangsa sama seperti manusia, ada yang kafir, ada yang muslim. Ya, bahkan ada suratnya tuh dalam surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ya, faqalu inna sami'na qur'anan ajab. Nah, itu surat Jin. Ya, dan seterusnya, panjang ayat, panjang suratnya. Ya. Tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan itu untuk beribadah. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, ya akan timbul ketenangan jiwa. Ya, akan ketenangan, ya. Bahkan ada di masjid Allah itu akan jadi tenang. Contoh ketenangannya apa? Kadang kita mudah ngantuk. Ya kan? Karena tenang. Orang coba Pak, orang yang nggak bisa tidur itu orang hatinya nggak tenang, pasti ada sesuatu dalam. Ya, maka orang-orang kaya gitu, yang koruptor itu,
ya belum tentu nikmat tidurnya. Walaupun ruangannya ber-AC, kasurnya empuk, tebal gitu kan. Ya belum tentu. Banyak yang apa namanya? Kalau ini Pak Gun, apa kalau yang susah tidur namanya? Insomnia, ya, bukan amnesia ya. Insomnia, susah tidur. Padahal ruangannya ber-AC, ya, kasurnya empuk, gitu kan, hartanya banyak, buat makan nggak mikirin ya, yang mikirnya bukan makan apa besok, tapi apa yang dimakan, gitu kan, oh, tongseng, sate, apa ikan, gitu kan, apa yang dimakan, karena berlebih, ya. Tapi nggak bisa tidur, kenapa? Tadi ya, boleh jadi ketenangan tidak Allah turunkan. Kata Allah apa? Ala bidzikrillahi apa Pak? Ala bidzikrillahi, ayo dibantu. Tatmainnul qulub, kata Allah. Dan surat apa itu Pak? Surat Ar-Ra'd, ya. Ar-Ra'd, kata Allah apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwa dengan mengingat Allah hati kalian akan tenang. Maka kita dianjurkan berzikir. Allah, mengingat Allah itu dalam keseharian kita, dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, inilah 3 kondisi manusia saat hidup. Dan 3 ini yang paling besar secara umum. Pertama saat berdiri, kedua saat duduk, ketiga saat berbaring. Nah, ini 3 kondisi ini yang paling besar, yang paling banyak, yang paling umum. Ya. Maka dalam 3 kondisi ini kita dianjurkan untuk berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga, ya, Bapak sekalian. Yang keempat, mengimani bahwa balasan bagi kaum mukmin yang taat adalah jannah, dan bagi orang kafir yang maksiat adalah neraka. Allah berfirman surat Asy-Syura ayat 7, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, ya. Kata Allah apa? Segolongan masuk surga dan segolongan lain masuk neraka. Nah, ini 2 golongan itu udah pasti ada, ya. Tinggal kita masuk kemana nih? Itu nggak tahu nih masing-masing kita, ya. Karena dari kita belum ada yang masuk dijamin surga, nggak ada, ya. Baik yang yang miskin maupun yang kaya dari kita, baik yang bodoh maupun yang pintar, gitu kan? Nggak ada jaminan. Maka tidak boleh kita mengklaim, menghakimi orang, oh si fulan ahli neraka, nggak boleh. Belum tentu dia ahli neraka, karena masih hidup, ya, masih ada peluang dia bertobat, masih dia peluang berubah, ya. Mungkin saat kita lihat ini masih dalam keadaan kufuran, tapi kita nggak tahu di akhir hayatnya, bisa jadi dia taubat, ya, kemudian dia bertobat dan Allah terima taubatnya, ya, bisa jadi ahli surga, gitu kan. Ini ya, jadi tapi yang jelas bahwa setiap kita memang pasti ke sana, ya, 2 golongan itu. Dalam surat apa lagi? Az-Zumar, ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul. Alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayati wa yuzakkikum. Alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Nah, ini asal Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru, digiring orang-orang kafir itu ila jahannam, kepada api neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar, berbondong-bondong, ya, barang itu digiringnya barang kayak kita mau pawai apa bondong itu, barang-barang gitu kan, banyak. Nanti akan seperti itu orang kafir digiring oleh Allah kepada, ya, neraka. Dan ketika sampai neraka ditanya oleh penjaganya, kenapa kalian sampai ke sini? Itu. Apakah belum datang kepada kalian? Alam ya'tikum rusul. Apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul? Gitu kan?
yang membacakan ayat-ayat Allah gitu, mengajak kalian untuk beriman. Kata mereka, qalu bala. Mereka berkata, bala, betul, telah datang kepada kami, tapi kami tidak beriman. Ya. Jadi ini dalilnya. Maka ya nanti ada dua golongan besar, ya, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ya. Ini tinggal bagaimana kita merencanakan memposisikan diri kita mau di mana gitu. Kenapa? Karena itu pilihan, Pak. Bisa jadi ya kita bisa boleh milih yang mana aja, mau yang golongan kiri atau golongan kanan. Biasanya golongan kiri itu an-naru khufat bis syahawat wal jannatu khufat bil makari, kata Rasulullah. Jannah itu dikelilingi dengan ketidaksukaan, ya, hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak manusia sukai. Contoh, ya, kita ibadah sholat itu kan secara fitrah kita malas, Pak. Waktu itu bangun pagi subuh lagi dingin-dinginnya, ya kan, harus berwudu, melangkah ke masjid. Emang itu hal yang mudah? Ya, itu kan hal yang nggak sukai. Contohnya apa? Ya kita bangun anak aja ya kan? Bapak-bapak punya anak kan, bangunin coba sholat subuh. Sulitnya minta ampun, ya kan? Kenapa? Karena secara fitrah aja nggak kita sukai gitu kan. Duduk di masjid gini-gini itu kan, itu kan kurang disukai gitu. Ya, tapi ini ya, membawa kita ke surga insya Allah, gitu. Tapi hufatil naru bisyahawat. Sedangkan surga neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Ya. Maka orang banyak ya sesuatu yang menyenangkan lah, ya. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan itu menyenangkan semua. Ya. Maka kalau Anda melihat pengajian di satu sisi dengan konser musik di sisi yang lain, mana penggemar yang paling banyak? Followernya, betul kan? Ya, followernya pasti banyak kan ya konser musik, walaupun bayar, gitu kan? Ke masjid bukan bayar, mahal dikasih konsumsi, siapin sarapan pagi, gitu kan? Tapi tetap aja jamaahnya sedikit. Kenapa begitu? Itulah karena al-jannah itu khufat bil makari. Itu. Jannah itu ya dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai. Sedangkan an-naru khufat bis syahawat. Ya. Maka orang-orang yang bisa melawan itu adalah hanya sedikit. Ya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah. Dan sedikit orang bersyukur itu. Gitu kan. Maka mudah-mudahan kita masuk orang yang bersyukur ya Bapak sekalian ya. Kita yang hadir di sini adalah termasuk orang yang bersyukur pada Allah, termasuk golongan kanan yang insya Allah kita bertemu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini harapan kita. Saya lanjutkan dikit lagi. Yang kelima, mengimani bahwa tasyri' pembuatan hukum adalah hanya hak Allah. Ya, membuat hukum itu hanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kita ini sebenarnya sudah Allah berikan ini hukum. Ya, undang-undang itu udah Allah bikin. Di mana? Di Al-Quran dan di sebagian di hadis Nabi. Hukum apa? Hukum tentang kehidupan kita. Gitu. Hukum tentang, contoh hukum kriminal. Ya, apa hukum kriminal, Pak? Hukum tentang kisos. Ya, orang yang luka dibayar luka. Orang yang kehilangan nyawa dibayar kehilangan nyawa. Orang yang dibunuh balasnya dibunuh. Gitu. Itu keadilan Allah tetapkan. Ya. Agar apa? Agar terjadilah kehidupan yang tentram di dunia ini. Nah, tapi sekarang kan banyak hukum yang membuat hukum lagi setelah Allah buat. Kenapa? Karena dasar kita bukan Islam. Itu masalahnya, gitu kan? Sehingga hukum Allah tidak dipakai seluruhnya. Mungkin ada yang dipakai, ya, tapi tidak seluruhnya. Nah, maka inilah ya kenapa? Karena kita belum punya ya satu ya organisasi yang kuat untuk menegakkan itu. Maka kata Allah, wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Dzalikum wa rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Artinya apapun yang kamu perselisihkan, keputusannya diserahkan kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian itulah Allah Tuhanku. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Nah, kita berpikir logika ya Pak.
kita bikin hukum, yang jalanin kita, kira-kira adil nggak? Biasanya kalau kita bikin aturan itu yang menguntungkan kita yang buat, betul nggak? Karena kita yang buat, biasanya hukumnya dibuat menguntungkan kita, gitu. Karena itu akan menguntungkan kita. Tapi kalau yang buatnya netral, Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak punya kepentingan dalam hukum itu, maka kira-kira adil apa enggak tuh hukumnya? Maka kenapa wasit dalam pertandingan bola gitu ya, biasanya kan bukan dari salah satu tim itu, ya nggak? Wasit nih, RT4 sama RT3 bertanding gitu kan, voli. Wasitnya dari mana nih? Kata RT3 aja, gitu kan? Kata RT4 aja. Kenapa? Karena kalau wasit dari salah satu kan pasti ada vested interest, ada faktor kepentingan, gitu kan? Maka keduanya nggak mau tuh, kata RT3 nggak mau dari RT4, nanti dia nggak adil, gitu kan? Kata RT4 begitu juga, nggak mau dari RT3, nanti RT3 nih beda RT3, gitu. Akhirnya apa? Ya udah dari RT2 netral. RT2 nggak punya kepentingan dengan kepentingan itu, maka wasit dari RT2. Jadilah pertandingan, ya kan? Begitu kan hukum. Ya Allah itu bukan hukum buat untuk dirinya, tapi untuk manusia, sehingga hukumnya insya Allah adil. Gitu. Nah, tapi kita kan biasanya gitu, ya. Wah, nggak adil nih hukum, gitu kan? Kenapa laki-laki boleh poligami? Pemerintah nggak boleh, gitu kan? Banyak kayak gitu, ya. Menyalahkan Allah sebagai pembuat hukum, ya. Laki-laki enak dong bisa nikah lebih dari satu, gitu. Perempuan kok nggak boleh? Nah, itu ada, gitu. Nah, ini yang terjadi, ya. Maka sesungguhnya, ya, ini harus kita yakini bahwa memang itulah hak Allah Subhanahu Wa Taala menentukan hukum. Jam berapa, Pak? Jam berapa nih, Pak MC? Terus ya, sampai jam 6 ya. Bikin lagi Bapak, siap ya? Apa cukup? Mau tanya jawab? 10 lagi, siap. Lanjutkan, tanya jawab. Oke, jam berapa kita? Jam 6. Batasnya berapa? 3 menit lagi, 5 menit lagi. 5 menit lagi, sampai akhir. Iya, jam 6 itu akhirnya. 3 menit lagi dibuka tanya jawab. Ya enggak, sekarang udah masuk tanya belum? Terusin dulu ya. Oke, nanti diingatkan ya kalau semua itu. Satu lagi. Yang keenam, mengetahui nama-nama serta sifat-sifat yang layak dan sesuai dengan keagungan Allah. Ya. Ini juga harus kita imani, Pak, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Nama-nama Allah itu tadi yang saya yang Asmaul Husna ya. Asmaul Husna yang berapa, Pak? Asmaul Husna itu jumlahnya berapa? 99. Ini nama jumlah tertinggi dalam bilangan. Ya, karena nggak bisa dibagi 2, ya kan? Bagi 2 jadi berapa tuh? Tanggung, ya, itu. Nah, ini nama Allah itu ada 99. Sedangkan sifat-sifatnya juga ada sifat-sifat Allah, ya, yang harus kita imani. Ya, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, Inna lillahi tis'atu wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Ini hadis Rasul dari Imam Bukhari. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa menghitungnya atau menghafalnya, niscaya masuk surga. Ih, Masya Allah, Pak, gampang masuk surga ternyata ya. Hanya menghafal 99 nama Allah, ya. Allah jamin surga. Nah, makanya ternyata itu perlu kita hafal 99 nama itu. Ya. Ini yang perlu kita hafal. Tapi di antara kita masih banyak menghafal. Saya belum hafal. Gitu kan? Nah, PR kita bersama berarti menghafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya, ya, sifat-sifat Allah. Kalau sifat Allah contohnya apa, Pak? 20. Apa namanya? Apa? Wujud kidam baqo mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat kudrat iradat
Allah mun hayan sama basar kalam qadirun murida aliman hayan sami'an basiron mutakallima. Itu ayat 20 ya, sifat Allah wujud. Ya Allah itu ada, eksis, kidam, kekal ya. Kidam, enggak, kidam itu mendahului. Allah yang al-awwal, kidam gitu kan. Dan seterusnya panjang ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita yakini, asma wa sifat ya. Nama-nama dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak yakini ini, berarti akidah kita nggak lurus, akidah kita nggak benar. Gitu. Nah ini yang perlu kita pahami. Masih ada waktunya? Kalau jam 6:05. Yang selanjutnya merasa takut hanya kepadanya yang menolong saya tak untuk menjauhi perbuatan dosa. Ya. Khauf itu artinya takut kepada Allah. Ya. Al khauf wa roja illa lillah. Kita takut dan berharap hanya kepada Allah. Itu muslim seperti itu, ya komitmennya. Bahwa kita hanya takut kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah. Ya. Kalau kita takut kepada selain Allah, sehingga takut itu menghalangi kita bertaat kepada Allah, itu yang salah. Contoh, kita malam-malam bangun, ya mau sholat tahajud jam 3 bangun. Tapi karena di rumah itu rumahnya besar dan sendirian, kita takut kamar mandinya, kita takut ambil wudunya, ya. Sehingga hanya takut kamar mandinya serem macam gitu kan. Yang ditakuti apa kira-kira? Biasanya takut apa tuh? Setan atau jin, gitu kan? Maka rasa takut itu lebih, ya. Rasa takut kepada jin itu lebih besar dan kita sehingga kita melaksanakan sholat gara takut itu, ya. Maka itu sudah berpindah takutnya pada Allah lagi, gitu. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Ya. Maka yang kita takut adalah Allah. Apa yang Allah takut dari Allah? Azabnya, siksanya, murkanya. Ya, murka Allah itu yang kita takuti. Maka ketika kita mau berbuat dosa, kita takut itu, ya. Kita mau berbuat curang, takut Allah murka. Kita mau nggak sholat, nggak ibadah, takut Allah murka. Kita mau menipu orang, takut Allah murka. Bukan karena takut dia tahu, tapi takut Allah murka, gitu. Maka kalau ini namanya muraqabatullah, masa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini kalau terjadi, ya, kalau akidah kita lurus, maka kita nggak takut sama yang namanya makhluk, ya. Karena jin juga makhluk, ya. Kalau jin itu bahkan lebih rendah dari derajat manusia, Pak. Jangan takut sama bangsa jin, ya. Karena dalam satu buku pernah saya baca tentang jin itu kalau menampakkan diri, Pak, itu penuh energi besar untuk menampakkan diri di hadapan manusia, ya. Jadi tinggal situ, ya, kuat-kuatan aja sih. Kita yang takut atau dia yang takut. Kalau kita yang takut, ya dia menampakkannya berhasil, gitu. Energi yang dia keluarkan berhasil untuk menakuti manusia. Tapi kalau kita yang nggak takut sampai dia kecapean, gitu, menampakkan diri, ya, dia nggak takut. Yang kita takut hanya Allah. Maka itu dia akan lemah sendiri. Karena dia membutuh energi besar untuk tampil di hadapan manusia. Karena sungguhnya kan awalnya dia makhluk gaib, nggak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia. Nah ini makanya, ya, ini masalah akidah semuanya, ya, masalah akidah. Banyak di kita masih salah kaprah, lebih takut kepada jin dibanding pada Allah, ya. Maka ketika menyikapi musibah yang ada itu, ada yang mengatakan gunung longsor karena penunggu-penunggunya marah, ya kan? Laut tsunami karena penunggu lautnya marah, nggak dikasih sesajen. Nah ini kan salah, gitu kan? Yang kita pahami itu adalah ini adalah kehendak Allah. Laut tentara Allah, angin tentara Allah, hujan tentara Allah, gitu kan? Kalau Allah menggerakkan semuanya taat kepada Allah. Gitu. Ini yang perlu kita samakan, ya, persepsinya ini atau keyakinan kita. Seperti itu. Baik, ini yang ketujuh. Masih ada kedelapan, bertawakal pada Allah dalam segala urusan, ya. Kita bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, kita lihat tawakalnya Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Maka Nabi Musa bertawakal kepada Allah, berserahkan diri kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan urusannya kepadamu.
Karena di belakang tentara Firaun, ya kan, di depan lautan. Apa yang harus dilakukan? Diam, berarti binasa oleh musuh di belakang. Maju, binasa oleh lautan. Maka Nabi Musa menyerahkan kepada ya Allah, aku serahkan kepadamu. Maka Allah berikan solusi, dibelilah tongkatnya sudah dipukulkan ke laut terbelah. Masya Allah, ya. Itulah ya ketika Allah menjadi tempat kita bergantung. Maka dalam surat Al-Ikhlas apa bunyinya? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakan Allah itu ahad, satu, dan Allah tempat kita bergantung. Allahus somad, tempat kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain nggak bisa, Pak. Ya, kita menggantungkan diri kepada bos kita, kepada saudara kita. Ya, saudara kita juga punya keperluan, ya kan? Ya, bos kita gaji kita karena kita kerja. Kalau kita nggak kerja juga nggak digaji, ya kan gitu. Dia nggak mau gaji orang tanpa ada kerjanya kan gitu, ya. Maka yang kita dapatkan karena usaha kita. Tapi Allah tidak. Allah kita minta Allah itu, ya, Allah akan berikan ya, sebagaimana yang kita ya mintakan kepada Allah. Ya, ud'uni astajib lakum. Ini ayatnya. Ya, maka kita untuk berdoa kepada Allah, Allah pasti akan jawab. Baik, itu mungkin yang bisa sampaikan 8 hal seperti masih ada ya. Nah, satu lagi tanggung ya. 9, menyadari bahwa diri saya selalu diawasi oleh Allah, kapan saja di mana saja dan saya berada. Merasa ini diawasi oleh Allah, ya. Ittaqullaha haitsu ma kunta, ya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu ada. Karena sungguhnya Allah itu mengetahui hambanya dimanapun berada, ya. Walau kuntum ya fi burujin musayyadah, Allah itu juga mengetahui bahkan ajal itu akan datang ya, kepada siapa manusia yang hidup ya, walaupun dalam benteng yang kokoh. Itu dalam tentang kematian ya. Berarti itu adanya Allah, wujud Allah tidak bisa dipungkiri. Nah, ini mungkin 9 hal ya tentang komitmen kita kepada Islam, tentang akidah ya, akidah yang salimul akidah yang lurus. Jangan sampai kita punya keyakinan ada pencipta lain selain Allah, ada zat lain yang lebih kuat dari Allah. Itu jangan sampai ya. Bahkan kita meminta pertolongan kepada selain Allah, ya kan? Kita meminta bahwa ada zat yang lebih kuat dari Allah, aku minta kepadanya. Ya, ada orang yang lebih hebat dari Allah. Nah, itu bahaya. Itu namanya musyrik, ya. Ya, menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau kafir itu, Pak, nggak mengakui kekuasaan Allah atau tidak mengakui Allah sebagai pencipta, sebagai pengelola, sebagai pengatur, ya. Kalau orang musyrik itu masih mengakui, tapi dia mencari hal lain atau zat lain yang juga sepadan dengan Allah, gitu. Maka ini yang juga salah, ya. Nggak boleh kafir, nggak boleh musyrik. Yang benar adalah Islam, Muslim. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambah iman kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khotimah. Allahumma rzuqna husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah, rezekikanlah kepada kami akhir hidup yang baik, ya. Jangan sampai kita merasa selama ini kita baik, ternyata akhir hidup kita adalah su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik, ya. Kita berharap dengan Allah sampai akhir hayat kita Allah senantiasa jadikan diri kita sebagai hamba-hambanya, sebagai makhluknya yang senantiasa taat kepadanya. Allahumma yang sampaikan akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sudah jelas.
Ada? Oh ada Pak Iko. Silakan Pak Iko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang pertama kan Nabi Adam dan dia sudah berpasangan dengan Hawa. Pada waktu mereka berada di surga, apakah mereka juga diperlihatkan neraka? Gambarannya seperti apa? Terus ketika mereka sudah dikirim ke dunia dan pada beberapa kita kan sudah dijelaskan di aturan itu beliau mereka punya keturunan dan pada waktu sudah punya keturunan apakah ada pendidikan agama ke keturunannya itu yang belum banyak bahwasanya surga itu tidak seperti surga itu nyaman seperti itu maksudnya ada beberapa keturunannya juga yang berbacakan seperti pembunuh pembunuhan pertama di manusia itu seperti pembunuhan mobil seperti itu. Nah, yang saya tanyakan juga seperti itu, apakah mereka juga menjelaskan bahwasanya yang kedua zolim atau tidak baik lah seperti itu. Ya, Baik. Ya, satu pertanyaan, tapi 3 ya. Satu orang 3 pertanyaan. Sudah cukup? Baik, langsung aja ya. Ini terakhir ya. Satu pertanyaan, satu orang 3 pertanyaan, jadi diborong. Oke, yang pertama Nabi Adam itu tadi apa? Oh, tahu neraka tadi ya. Apa dia tahu ada neraka gitu? Diperlihatkan neraka. Ya, Allah ya. Kalau Nabi Adam diperlihatkan neraka atau tidak enggak. Saya enggak tahu juga. Tapi kalau yang dalam kisah kan yang diperlihatkan itu Nabi Muhammad saat Mi'raj ya. Mi'raj itu Nabi Muhammad diajak diperlihatkan neraka, diperlihatkan juga surga. Kalau Nabi Adam tidak ada keterangan, Allah alam. Jadi saya belum nanya juga sama Adam soalnya. Saya belum pernah bertanya sama Adam juga, belum nanya. Saya belum alam Nabi Adam diperlihatkan atau tidak, karena itu hal gaib. Sudah lama dan sudah berlalu gitu kan. Kita nggak pernah tahu dan nggak ada keterangan. Saya belum baca. Saya belum baca keterangannya, tapi mungkin ada keterangan, tapi saya nggak belum baca gitu kan. Bukan berarti nggak ada, ya Pak Biko. Yang kedua, apakah Nabi Adam mengajarkan agama kepada anak-anaknya? Ya kan? Kalau itu saya juga nggak tahu secara persis, cuman kalau kita tahu Nabi itu kan mengajarkan. Nabi itu pasti kan punya dia itu kan dikasih wahyu oleh Allah untuk diajarkan gitu kepada orang yang ditemuinya di kaumnya, ya. Ya, ini juga saya menebak ya, insya Allah diajarkan. Karena Nabi Muhammad Adam pastilah ya, dia seorang nabi, jangankan nabi gitu kan. Ustaz aja ngajarin kebaikan, ngajarin akidah dan Islam gitu kan. Nah, ini nabi gitu kan, yang memang diutus untuk menyampaikan risalah gitu kan. Yang ketiga apa tadi? Usia keberapa Nabi Adam? Punya keturunan. Waduh. Pertanyaannya luar biasa ini mah. Keturunan berapa ya nggak tahu Pak. Nabi Adam umur berapa dia punya keturunan? Nah, yang jelas Nabi Adam itu Pak, yang kita harus harus kita ambil ibrah itu bahwa Nabi Adam saja sudah di surga itu bisa terpental ke neraka ketika bermaksiat kepada Allah. Itu yang perlu kita ambil pelajarannya, ya. Kalau masalah itu makan hal kita ya nggak tahu lah dan nggak ada kepentingan buat kita juga gitu kan. Tapi kalau Nabi Adam itu bisa mental ke dunia karena bermaksiat melanggar larangan Allah itu bisa mental ke ke dunia gitu kan. Dipentalkan oleh Allah. Nah, apalagi kita masih di dunia gitu. Mau masuk ke surga pasti kan ada syarat-syaratnya gitu kan. Apa syaratnya tadi? Salimul akidah, sahihul ibadah, matinul khuluq gitu kan. Ya, kita harus benar akidah kita, jangan sampai melenceng gitu kan. Nah, makanya melenceng salah kita meyakini, salah kita bersikap, ya. Kalau kita meyakini ada kekuatan lain selain Allah, maka kita akan menyembahnya, ya. Gunung itu lebih kuat dari Allah, kita akan menyembah gunung. Lautan itu lebih kuat dari Allah, kita menyembah laut jadinya. Itu keyakinan awalnya, gitu kan. Ini yang perlu kita ambil ibrah. Nah, tapi ibrah yang kedua, Nabi Adam terpental dari surga ke dunia, tapi bisa balik lagi ke surga. Dengan apa? Taubat. Itu kan. Nabi Adam taubatan nasuha.
Sehingga ketika taubatnya diterima oleh Allah, Nabi Adam bisa kembali ke surga. Nah, begitupun kita insya Allah kalau kita mengikuti Nabi Adam, ya kita meluruskan akidah kita, beribadah dengan benar, gitu kan, mengikuti para nabi, para rasul, maka insya Allah kita akan bersama mereka menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita ambil ibrah dari pelajaran para nabi-nabi itu, ya. Nabi Idris, Nabi Nuh, ya Nabi Nuh dakwahnya saja Pak 950 tahun. Dakwah itu belum hidupnya. Ya dakwah berarti kan sudah balik, sudah punya kemampuan berdakwah, ya kan? Berarti umurnya lebih dari itu, bisa 1000 tahun Nabi Nuh itu umurnya. Ya, karena dakwahnya 950 tahun. Ya, bagaimana Pak rasanya? Hidup selama ini dan dakwahnya sangat sedikit pengikutnya. Maka Nabi Nuh itu berngadu kepada Allah. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Kan gitu ayatnya. Ya, bagaimana Nabi Nuh itu berngadu kepada Allah, sungguhnya aku berdoa kepada kaumku siang dan malam. Dan jangka waktunya tidak sebentar, 950 tahun. Ya. Tapi yang ikut cuma dikit. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan tidak banyak yang ikut, itu beberapa orang saja, gitu, masya Allah ya. Maka kalau kita baru berdakwah setahun, 2 tahun, 10 tahun, jamaah kita masih sedikit dari dulu, gitu ngeluh gitu ya. Kalah Nabi Nuh, 950 tahun baru ngeluh itu. Kalau kita baru 10 tahun, tiba ngurus masjid gitu kan, wah dari dulu segini aja jamaahnya gitu kan. Ya insya Allah masih, inilah dakwah kita, gitu. Inilah tantangan kita gitu. Kita terus beristiqomah di sini. Ya menjadi pengurus masjid, menjadi aktivis dakwah, ya jangan mengeluh seperti itu. Gitu ya, Iko, insyaallah ya yang kita ambil adalah ibrahnya, bukan hal-hal seperti itu. Cukup Bapak kan? Sudah masuk surga ya? Baik, itu saja mungkin. Jazakallahu khair atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya karena saya juga hanya badal ya mengganti Ustaz Irwan yang berhalangan. Mudah-mudahan di lain waktu ya jadwal beliau bisa terisi lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita baca Subhanallahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.